Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Din Baja Hitam. Kali ini kita di situasi malam yang hening, menunjukkan pukul berapa ini? Pukul 12.35 atau setengah satu. Tersirat di pikiran saya, Lur. Saya terinspirasi dengan penemu-penemu karya yang fenomenal atau karya-karya yang sudah mendunia, yang sudah terkenal seperti Casio Honda, penemu Honda. Saya sendiri memakai produknya Honda. Harley Davidson, terus ada lagi Lamborghini dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat cerita-ceritanya cukup inspiratif, Lur. Bagaimana perjuangannya dia mendirikan menciptakan produk dan mendirikan company atau perusahaan dari kecil, dari nol, sehingga sampai sekarang bisa menjadi besar seperti sekarang. Dan produk-produknya sangat luar biasa. Itu satu poin yang bisa menjadi inspirasi saya, Lur. Dari sekian mereka penemu-penemu atau pencipta-pencipta tersebut, semuanya mengalami hal yang serupa, Lur. Di satu titik, di satu poin ada kesamaan, yaitu di saat perintisan atau saat memulai karir dari bawahnya, Lur. Perlu kita ketahui, Honda, Harley, dan Lamborghini dia mempunyai di saat dia merintis atau memulai produknya, membuat produk, dia sudah dihadapkan dengan pemuncak atau kompetitor yang sangat kuat, yang sudah lama bermain atau pemain lama. Kalau Lamborghini, Ferrari, kalau Honda ada Kawasaki, ada Yamaha, ada dan lain sebagainya. Harley Davidson ada motor dari Amerika, Indian, dan lain sebagainya. Pada awal dia membuat produk, sang kompetitornya, Lur. Nah, itu sang kompetitornya itu semuanya karena ini si anak yang baru tersebut itu sudah mulai masuk di radar bahayanya mereka, kompetitornya itu. Dia sudah mencium bau kelahiran kompetitor buat dirinya. Dia itu mulai menciptakan suatu rumor atau suatu pencibiran, dicibir, dinyinyir produknya, produk yang gak layak. Kamu itu gak pantas membuat mobil sport, pantasnya membuat traktor. Kamu itu gak pantas buat motor, kamu itu pantasnya buat traktor atau seker dongpeng dan lain sebagainya. Semua dicibir. Terus saya angan-angan pada saat ini, Lur. Terus terang saya juga baru merintis suatu usaha kecil-kecilan, yaitu bengkel teknik. Sebelumnya saya di pertrilan. Sebelum trail saya di teralis, terus teralis karena saya lihat sudah kurang prospeknya, saya pindah ke trail, dan trail saya tidak bisa mengikutinya karena semakin kesini dunia trail semakin ke situ susah diikuti. Kalau diibaratkan kayak HP itu perkembangannya kan sangat pesat, Lur. Setiap bulan, setiap tahun pasti ada lahir HP baru. Dan itu kalau mau mengikuti tren masa kini harus terus menerus memutar otak untuk menciptakan
untuk menyaingi mereka lur. Trail juga kayak gitu lur. Trail itu sesudah terserang negara api itu susah untuk mengikuti lur. Si dia sudah bisa membuat ini membuat itu yang serupa dengan aslinya, padahal KW kesekian tapi serupa, kalau disandingkan hampir tidak bisa dibedakan. Dan itu setiap tahun terus ada terus lah di sini, karena masih perintisan mau mengikuti yang tahun 2017 atau 2021 belum kelar aja udah keluar lagi yang versi terbaru. Karena saking cepatnya saya tidak bisa mengikuti, akhirnya saya alih profesi atau alih bidang lur. Maunya di trail, custom trail, akhirnya saya mencoba untuk membuat peluang atau mencari peluang di lainnya. Terus saya mencoba di alat gulung trafo ini lur. Ini alat untuk menggulung trafo toroid. Dan kejadian serupa yang saya alami saat ini seperti halnya para penemu yang sudah saya sebutkan di awal tadi itu, Honda, Harley Davidson, Lamborghini dan lain sebagainya. Saya mendapatkan suatu cibiran atau nyinyiran dari mereka, para kompetitor, para pemain lama. Ada yang bilang percobaan kok pakai kawat jemuran. Karena jujur lur, mau beli kawat tembaga ya eman-eman, daripada eman-eman cuman buat percobaan aja, ya sekedar saya pakai kawat besi yang biasa buat jemuran. Pada dasarnya pikiran saya pada dasarnya buat percobaan gulung menggulung gak apa-apa. Tapi dia buat senjata gimana, percobaan apa nggak punya modal kok pakai kawat jemuran. Emang lur, modal terbatas lur. Terus ada lagi, pokoknya nyinyiran berdatangan, tapi saya nggak mau ambil pusing lur, nggak mau saya tanggapin gimana. Saya hanya mau menanggapi mereka dengan karya lur. Saya akan membuat pembalasan kepada mereka. Balasannya bukan lewat saling hujat atau saling nyinyir, saling cibir, saling sindir atau saling bagaimana, enggak. Tapi saya akan balas mereka semuanya dengan suatu produk, dengan suatu karya, yang karyanya mari kita tandingkan gitu lur. Jadi saya nggak mau ambil pusing ya seperti ini lur. Karena juga membuat trap itu kerumitannya, terutama permodalannya juga banyak. Terus kerumitannya harus detail, harus presisi. Jadi ya kita buktikan, mari kita bertarung dengan jantan, dengan kepala, dengan tegak berdiri. Kita bertarung dengan karya kita. Mari kita buktikan yang terbaik dari produk tersebut mana gitu. Jadi saya nggak mau ambil pusing. Di sini ada 3 ini lur yang hampir siap lur. Yang satu sudah saya bongkar, mau finishing, mau cat. Yang 2 masih perakitan, masih assembling. Dan yang di belakang sana masih ada beberapa yang masih dipotong untuk plat-plat utamanya, plat seperti ininya. Ada banyak kita redikan karena gini lur,
membuat produk seperti ini tuh gulungan trafo seperti ini, mesin mesin winding torwid ini sangat sangat memerlukan konsentrasi bahkan waktu yang sangat lama lur. Jadinya kemarin itu ada yang mau order, terus dia tanya stok ready stock, karena jujur saja karena kami baru perintisan, jadi masih mengumpulkan sumber daya, masih mengumpulkan permodalan, jadi nggak bisa ready stock, jadi menunggu pesanan masuk baru kita garap. Tapi ada banyak dari teman-teman pengrajin trafo di sana yang sebetulnya itu dia mau ambil kalau ada ready stock kayak gitu. Jadi ada beberapa yang kesini karena nggak ada yang ready stock, dia mundur, dia cari yang lain. Sebenarnya nggak apa-apa lur, tapi menurut saya, kalau bagi saya itu kasihannya kayak gini. Dia mengejar, mungkin di perusahaannya dia ada garapan banyak, ada garapan yang ditunggu orang banyak juga, terus dia sumber dayanya juga kurang, terus dia mencari mesin untuk mempercepat, tapi pada saat dia mencari ke sini kosong, nggak ada yang ready stock, harus pesen. Makanya saya kasihan lur. Jadi untuk alasan itu, untuk saat ini kita coba produksi massal, ya nggak massal banget sih lur, nggak banyak. Kalau massal kan ratusan atau ribuan, nggak, tapi puluhan, cuman puluhan, 10 atau 20 langsung kita readykan. Semoga aja dari produk dari kami bisa membantu kelancaran teman-teman di luar sana, pengrajin trafo, sehingga bisa melancarkan atau bisa mempercepat kerjaan mereka, sehingga terjadilah perputaran ekonomi, ya meskipun tidak mempengaruhi begitu banyak, tapi buat segelintir orang bisa merasakan manfaatnya lur. Kayak gitu. Jadi intinya kayak gini lur, saya nggak mau jawab, saya nggak mau ambil pusing dengan cibiran-cibiran mereka, dengan nyinyir-nyinyiran mereka, tapi saya akan tanggapi dengan produk yang insya Allah saya desainkan, yang saya buatkan segampang mungkin dioperasionalkan lur. Jadi ibarat kalau merekrut karyawan dari luar untuk membuat trafo itu, orang goblok, orang bodoh belum tahu pun, dia sekali di training, 1 atau 2 kali training, nggak ribet, dia langsung bisa, asalkan dikasih formulasi berapa lilit atau berapa putaran atau berapa kumparan, dia sudah bisa mengerjakan pakai kawat berapa mili, dia sudah bisa mengoperasikan mesinnya, nggak ribet. Akan saya buatkan mesin yang nggak ribet. Kalau buat kejar tayang, buat trafo sekian hari harus berapa puluh atau berapa ratus, kita bisa upayakan. Jadi bongkar pasangnya nanti akan dibuat segampang mungkin. Nah iso gampang, ngopo digawe angel, ngono lur. Jadi ini cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.